arah tong sampah. Iya Ibu, udah bersih. Udah Ibu. Nah, sebelum kita baik untuk memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, baik. Anak-anak Ibu hari ini hadir semua untuk tidak nih? Hadir Ibu. Untuk memastikan Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya Ibu. Najwa, Hadir Bu. Elsa, Ibu. Nika Hanifah, Hadir Bu. Syifa, Hadir Ibu. Firdia, Hadir Bu. Fazia, Hadir. Tina. Hadir Ibu. Alhamdulillah ternyata anak Ibu semuanya hadir ya. Iya, Bu. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu di setiap pertemuan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini nih, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Apa? Gaya. Ya, betul, tentang gaya. Siapa yang tahu apa gaya? Gaya dari. Gaya. Nah, gaya itu adalah suatu gerakan atau tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu perubahan pada benda. Nah, misalnya ini contoh, ini kursi. Kan letak awalnya di sini, kemudian Ibu tarik ke belakang. Ini termasuk gaya atau tidak? Gaya dari Bu. Iya betul, termasuk gaya karena telah merubah posisi kursi tersebut. Nah, ngomong tentang gaya nih, anak-anak Ibu tahu nggak magnet itu apa? Tahu? Yang hitam besi Bu. Besi yang bisa menarik besi lainnya. Betul. Nah, magnet itu punya gaya atau tidak? Punya. Pakai tadi. Dan kita hari ini adalah tentang magnet dalam kehidupan. Yeay. Nah, yang dimana tujuan pembelajaran ini, yang pertama, anak-anak Ibu dapat menjelaskan apa-apa saja itu magnet. Kemudian, anak-anak Ibu juga bisa menyebutkan apa-apa saja jenis-jenis daripada magnet-magnet yang akan kita pelajari. Ya Bu. Nah, kemudian manfaat daripada pembelajaran kita magnet dalam kehidupan ini, yang pertama, kita mengetahui magnet itu bukan saja untuk main-mainan, tetapi juga berguna dalam kehidupan kita, seperti magnet pada kompas, ya kan? Iya, Yang dapat menentukan arah Mata air. Mata air. Iya, betul. Kemudian pada kulkas yang dapat mendekatkan pintu kulkas agar isi di dalam kulkas itu tetap segar. Nah, itulah manfaat-manfaat daripada kita mempelajari magnet dalam kehidupan tersebut. Nah, Ibu harap dalam pembelajaran hari ini anak-anak Ibu semuanya aktif, dan nanti Ibu akan meminta anak-anak Ibu semuanya tampil ke depan satu persatu untuk menuliskan nama-nama daripada jenis-jenis magnet. Kemudian Ibu akan membagi kalian kepada dua kelompok, yang dimana kita akan melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kemudian Ibu akan membagikan LKPD dan tugas akhirnya nanti Ibu akan memberikan tugas evaluasi atau tugas individu. Baik, dan dalam pembelajaran ini Ibu akan mengambil sistem penilaiannya melalui yang pertama sistem sikap, kedua penilaian melalui sistem pengetahuan, dan yang ketiga adalah daripada keterampilan anak-anak Ibu semuanya. Jadi bagaimana hari ini, siap untuk belajar? Ibu perhatikan ke depan semuanya ya. Iya Bu. Nah, apa itu magnet? Siapa yang tahu apa itu magnet? Saya Bu. Apa itu magnet, Najwa? Besi yang bisa menarik ini Bu, besi lainnya. Iya betul. Ada tarikan di dalamnya Bu. Betul. Siapa lagi yang tahu apa itu magnet? Tarik menarik. Iya betul. Nah, magnet itu adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda yang ada di sekitarnya. Nah, apa-apa saja yang di dekat atau di sekitar magnet dapat ditarik oleh magnet. Nah, coba lihat di sekitaran kita. Benda-benda apa saja menurut anak-anak Ibu ini yang bisa ditarik oleh magnet? Kursi Bu.
contoh daripada sifat kemagnetan yang lemah. Siapa yang tahu nih? Nah, coba kasih apa contohnya? Kaca, Bu. Kaca, betul. Apa lagi? Kayu, Bu. Kayu. Kenapa dikatakan kaca dan kayu itu sifat kemagnetan yang lemah? Karena tidak bisa ditarik oleh magnet lainnya. Iya, betul, karena tidak memiliki sifat kemagnetan dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, contoh yang dapat ditarik oleh magnet atau sifat kemagnetan yang kuat? Betul. Iya, betul. Nah, semua yang disebut oleh anak-anak itu tadi semuanya benar. Tapi di sini contohnya selain itu contohnya ada juga seperti kalau magnetnya yang bersifat kuat itu contohnya seperti kulkas. Anak-anak ibu pernah lihat kulkas? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak di pintu kulkas ada benda-benda yang menempel? Nah, kenapa bisa menempel? Karena sifat kemagnetannya kuat. Nah, kemudian contoh yang sifat kemagnetan yang lemah itu seperti kompas. Nah, kenapa kompas dikatakan sifat kemagnetan yang lemah? Karena dibawa angin. Karena, iya betul, karena tugas kompas itu hanya menunjukkan arah magnet bumi saja, tetapi tidak ada untuk menarik benda yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian kan tadi Ibu ada bilang tuh kan ada benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan ada juga yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau disebut juga dengan magnetik, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan non-magnetik atau yang pertama tadi mengandung magnet, yang kedua tidak mengandung magnet. Nah, adapun benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau magnetik contohnya tadi seperti ada pentul, jarum, kemudian paku, besi. pokoknya yang mengandung dengan besi. Nah, kemudian ada juga benda-benda yang tidak mengandung magnet, contohnya tadi seperti beras, batu, kayu, dan lain-lain. Nah, Saya mau bertanya, Bu. ya baik. Itu permukaan papan tulis itu dia magnetik atau tidak, Ibu? Permukaan papan tulis. Ya, karena dia agak mengkilau. Ya, permukaan papan tulis ini kan kaca, berarti dia itu non magnetik karena ketika didekatkan kepada magnet, magnet tidak akan kaca tersebut tidak akan menempel kepada magnet. Baik, Ibu. Terima Nah, kasih. sampai sini siapa yang belum paham pelajaran kita boleh ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya ada jenis-jenis daripada magnet yang akan kita pelajari. Di sini Ibu akan menampilkan 6 jenis-jenis magnet. Yang pertama adalah magnet yang berbentuk batang. Nama magnetnya adalah magnet batang. Kemudian magnet yang berbentuk runcing. Nama magnetnya adalah jarum. Kemudian magnetnya yang berbentuk seperti pipa bulat dan panjang namanya magnet silinder. Kemudian nih yang magnetnya berbentuk huruf U, magnetnya U. Kemudian ada juga magnetnya yang bulat. Kemudian ada juga magnetnya yang berbentuk seperti penjepit di saat kita masak. Namanya magnet ladang. Magnet ladang. Baik, jenis-jenis magnet ini sudah anak-anak pahami semuanya? Sudah. Ngerti, Bu. Sudah ya, baik. Di sini Ibu ada membawa beberapa gambar magnet. Di sini Ibu akan menempelkan gambar-gambar ini di papan tulis dan bagi siapa yang bisa menyebutkan dengan benar, maju ke kolom tulis dan Ibu akan memberi hadiah untuk anak-anak Ibu. Nah, baik. Di depan kan udah Ibu itu kan, udah Ibu tunjukkan gambar-gambarnya. Siapa yang bisa maju? Baik. Habis gimana aja? Ya, satu-satu ya. Satu, dua, tiga. Itu. Ayo, Bu. Ada. Ibu saya mau, Ibu. Ayo. Saya. Saya. Mau bilang. Saya untuk tiga. Ladan. Bisa. Memang tek ya, Bu. Memang tek ya, Bu. Sini tuh. Magnet ban.
Nah, baik. Untuk memastikan jawaban anak-anak ini benar atau salahnya, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, gambarnya seperti batang, namanya magnet. Betul. Kemudian bentuknya runcing-runcing, nama magnetnya. Betul. Selanjutnya yang seperti huruf U, namanya. Betul. Kemudian yang bulat, magnetnya. Betul. Selanjutnya yang seperti penjepit di saat kita masak. Betul. Berarti semua anak ibu sudah paham ya. Kerjakan dengan baik. Di sini ibu akan memberi hadiah. Setelah anak ibu mengetahui apa-apa saja jenis daripada magnet-magnet yang kita pelajari ini, di sini ibu akan membagi anak ibu kepada dua kelompok. Yang pertama 3 orang dan kelompok 2 sebanyak 4 orang. Di sini kita akan melakukan percobaan. Yang mana di percobaan ini kita akan menentukan barang-barang apa saja atau benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, Ibu. Magnet batang nih ya Bu. Iya, betul. Apa nih? Oh, bisa menarik apa enggak? Iya. Tuh bisa. Tuh aku lah bentar. Tulis ya percobaannya. Ada di bawah. Batu nggak bisa ya? Bisa, ini kan bisa. Nggak bisa. Nah, mari kita lakukan percobaan. Kita tentukan apa-apa saja barang-barang yang ibu kasih tadi yang dapat ditarik oleh magnet dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Secara berkelompok ya. Iya Bu. Coba kerjakan secara. Bu, ini apa namanya, Ibu? Yang mana, Nak? Yang itu Apa tuh? Bentuk Itu anak peniti. anak klip. Ini apa stone batu? Ya, betul. Anak peniti. Peniti. Anak-anak ibu semuanya sudah melakukan percobaannya kan? Apa? Nah, berarti sudah tahu kan dari benda yang ibu kasih tadi apa saja yang dapat ditarik? Iya, Ibu. Di sini untuk mengetahui percobaan kalian itu benar atau salahnya. Di sini ibu akan membagikan LKPD tugas per kelompok. Tugas ini kalian kerjakan bersama-sama ya. Ya, Bu. Nah, coba lihat dulu semua yang ke depan. Di LKPD tersebut, anak-anak ibu diminta untuk menuliskan apa itu magnet. Tadi kan kita sudah belajar tuh kan, apa pengertian magnet. Nah, nanti kalian kan sudah dapat tuh apa pengertian magnet. Anak ibu tulis nih di kolom yang telah tersedia. Kemudian soalan kedua isi lagi di titik di bawah ini yang termasuk kepada non magnetik dan magnetik. Nah, kan kalian sudah melakukan percobaan tuh kan? Nanti tulis di sini benda apa saja yang bisa ditarik dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya soalan ketiga, sebutkan nama-nama daripada jenis-jenis magnet yang telah kita pelajari. Oke, silakan kerjakan. Sudah siap? Nah, karena kita sudah melakukan kerja LKPD secara berkelompok, maka kita akan presentasikan hasilnya ke depan. Perwakilan setiap kelompok ya, dimulai dari kelompok 1. Coba yang lain dengarkan ya temannya. Benda atau objek yang memiliki kemampuan tarik menarik benda yang ada di sekitarnya. Jadi kan ada contoh-contohnya seperti pensil, ini termasuk non magnetik. Kemudian ada kunci magnetik. Kemudian ada pentul jarum peniti magnetik dan gelang non magnetik. Tangan. Baik, kita selanjutnya untuk kelompok 2. Magnet adalah suatu benda atau objek yang memiliki kemampuan tarik-menarik benda yang ada di sekitarnya. Jadi, pensil merupakan non-magnetik, kunci magnetik,
memperkuat lagi pengetahuan anak-anak ibu dengan mentes anak-anak ibu semuanya tugas evaluasi atau tugas mandiri. Ya, Bu. Di mana tugas ini dilakukan secara sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Baik. Kita berbicara ya. Ibu udah siap. Bu, sudah Bu. Ini kan. Bu cek dulu ya. Iya, Ibu. Baik, alhamdulillah. Anak-anak ibu semuanya sudah mengetahui pembelajaran kita dengan baik dan benar. Karena ibu tengok nilainya di sini semuanya tinggi-tinggi. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran dari awal sampai sekarang, siapa di sini yang belum paham atau belum mengerti dengan pembelajaran kita? Boleh ditanyakan. Nah, siapa di sini yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita dari awal tadi? Saya. Coba dulu. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai magnet dalam kehidupan. Jadi magnet itu merupakan benda atau satu objek yang memiliki gaya tarik menarik. Nah, contohnya tadi kalau magnetik itu seperti pentul, pelindung, jarum. Kemudian kalau non magnetik seperti kaca, kertas dan juga kayu, Bu. Iya betul. Siapa lagi yang bisa lanjut? Ya. Elsa dulu ya. Jadi magnet itu adalah suatu benda yang dapat dia memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya. Ada yang magnetik dan ada yang non magnetik. Contoh yang magnetik itu seperti jarum, pentul. Kalau misalnya yang non magnetik itu seperti kayu, daun dan lain. Iya. Kemudian siapa lagi? Ayo. Fazia silakan. Magnet adalah satu benda atau objek yang memiliki kemampuan tarik menarik benda ada di sekitarnya. Jadi kita sudah belajar ada beberapa macam bentuk magnet, ada seperti magnet lada, magnet magnet jarum, magnet batang. Ya betul. Semua yang dikatakan oleh anak-anak ibu tadi semuanya benar. Magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik atau mendorong barang-barang yang ada di sekitarnya. Magnet itu terbagi kepada dua, ada non magnetik dan ada magnetik. Kemudian ada juga daripada jenis-jenis magnet ada 6. Ada magnet batang, jarum, magnet magnet lingkaran, ladang, dan silinder. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir nih, untuk memperkuat pengetahuan anak-anak ibu, tugas minggu depannya ibu meminta kepada ibu semuanya untuk mencarikan 3 benda magnetik dan 3 benda magnetik. Minggu depan dikumpul ya. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu ingin bertanya nih kepada ibu semuanya. Berapa nilai yang anak ibu beri kepada pembelajaran kita hari ini? 11. Ibu senang tidak belajar? Saya sedang dapat Senang belajar hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada pesan sedikit untuk anak-anak ibu semua. Yang dimana seperti pembelajaran kita hari ini tentang magnet. Magnet ini kan mempunyai kemampuan yang tidak terlihat. Yang dimana kemampuan yang tidak terlihat ini tapi bisa berpengaruh kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Seperti itu juga kita harus mempunyai kemampuan yang tidak terlihat itu. Kita harus mempunyai kemampuan itu seperti kemampuan berdoa, kemampuan berpikir, supaya kita dapat berpengaruh untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Ya, Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita tutup pembelajaran kita ini